Mohon perkenan Pak Wapres untuk memberikan pesan-pesan ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran, Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, para tenaga medis, tenaga kesehatan, dan kader berprestasi yang hari ini datang di Jakarta, dan mohon maaf karena tidak bisa langsung ketemu Presiden. Jadi ketemunya dengan Wakil Presiden. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kegembiraan para saudara-saudara sekalian. Saya pertama mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang memberikan penghargaan kepada para tenaga medis, tenaga kesehatan. Dan ini merupakan pengakuan, ya, pengakuan negara terhadap prestasi yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian lakukan. Ya, kalau tidak berprestasi, tidak mendapatkan penghargaan. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, tidak dihadirkan ke sini. Ya. Itu pengakuan itu penting, saya kira itu. Dan memang negara akan memberikan terus kepada mereka yang berprestasi, ya, penghargaan-penghargaan yang layak. Jadi bukan saja olahragawan yang berhasil di Paris, tapi juga Bapak Ibu yang berhasil di daerah, apalagi di daerah yang terpencil, itu juga wajib diberikan penghargaan. Dan yang kedua itu untuk memberikan motivasi, ya, mendorong supaya lebih keras lagi bekerja di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, supaya lebih semangat lagi. Kalau sebelum diberi penghargaan semangat, masa sudah diberi penghargaan malah tidak semangat, ya. Jadi harus lebih semangat lagi, ya, sebagai rasa tanggung jawab kita pada tugas yang dilupakan. Walaupun nanti pemerintahannya berganti, ya, semangatnya tidak boleh berganti. Semangatnya harus terus, bahkan lebih baik lagi. Ya, ini kan pemerintah nanti sekarang dalam posisi transisi. Ya. Pelayanan ke depan tuh menuntut kita lebih tuntutan masyarakat tuh makin hari makin tinggi. Makin tinggi, ya Pak. Ya. Jadi bahkan sekarang pasien itu makin kritis. Makin mintanya ini, mintanya itu, kan biasanya begitu. Ya, malah ngajarin dokter kadang-kadang. Dokternya diajarin seperti dia yang lebih pintar dari dokter gitu. Nah ini jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang lebih. Apalagi sekarang ini kita dianggap berhasil dalam menyelenggarakan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kita sudah mencapai 98%. 98% dan mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional. Ya, jadi ini kita dianggap berhasil.
cakupannya. Jadi kalau 100%-nya tinggal 2% lagi, itu prestasi luar biasa. Nah, tetapi nanti yang konsekuensi berikutnya pelayanannya. Nah, ini Pak Menteri Kesehatan ini sudah menyiapkan alat-alat ya, apa? Pornografi, ya, semua nanti akan sampai ke daerah. Nah, tahun ini akan diberikan alat-alat yang banyak sampai ke daerah-daerah. Nah, tapi kalau alatnya gampang, sudah ada. Yang kurang dokternya. Nyetak dokter kan nggak bisa 1-2 tahun. Nah, nanti tenaga kesehatan ini yang harus bekerja lebih optimal ya, dalam melayani. Itu saya kira tuntutan ke depan itu pelayanan. Dan kita berharap, terutama puskesmas juga, itu selain kita mengobati, tapi juga apa istilahnya mencegah supaya orang tidak mudah sakit. Ya, dikembalikan apa gerakan germasnya itu, jadi olahraga masyarakat ya, dan juga supaya mengedukasi masyarakat jangan mengkonsumsi yang bisa menimbulkan terganggunya kesehatan. Saya ingat itu, apa namanya, GGL. Nah, GGL ya, gula, garam, ya lemak. Terutama gula itu kan, ya. Apalagi orang Jawa itu kan makanya manis-manis karena banyak makan gula. Nah, Pak Menteri Kesehatan sudah membuat peraturan supaya gula itu paling banyak berapa persen, Pak? 50 gram. Iya. Iya, supaya jangan terlalu banyak. Nah, kita ini banyak penyakit gulanya itu. Dan lemak juga. Ini saya kira mengedukasi masyarakat juga dalam rangka pencegahan dan juga dalam rangka pengobatan. Istilah yang kita tahu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini mengedukasi masyarakat sehat itu. Makanya masyarakat itu harus diajak untuk hidup sehat. Ya, hidup sehat supaya tidak mudah, dan juga jangan sampai banyak yang pergi berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit kalau sehat itu kan. Tapi kalau banyak yang tidak sehat, nah, BPJS juga tekor nanti kan. Ya, anggarannya banyak lagi. Ini merupakan tugas kita bersama, dan Bapak Ibu yang ada di paling depan, nah ini memang tugasnya berat. Insya Allah penghargaan diberikan, tapi pengabdian yang diutamakan ya. Kalau tidak pengabdian itu memang tidak akan ada pelayanan. Dan kita merdeka ini karena pada pendahulu kita mereka rela berkorban untuk berjuang memerdekakan negara ini. Bahkan mereka berjuang nyawa, ya, mereka korbankan nyawanya untuk kita, untuk generasi berikutnya. Dan saya ini generasi yang sudah sebentar lagi. Saya sudah sebentar lagi, Pak. Kalau berikutnya itu Pak Menkes ini generasi berikutnya.
Nanti ada lagi generasi berikutnya. Yang pasti generasi yang berikutnya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Itu saya kira. Dan itu kita usahakan. Dari generasi ke generasi itu terus memberikan pengabdian supaya keadaan lebih baik dari sebelumnya. Dan terus lebih baik dan lebih baik. Itu anjuran ya, perbaikan yang tidak pernah berhenti. Saya kira itulah harapan saya dan saya percaya ya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian telah melakukan itu dan akan melakukan itu demi Indonesia jaya, Indonesia lebih baik, Indonesia maju menuju Indonesia emas ya 2045. Itu. Saya belum tentu ketemu dengan Indonesia emas itu. Kalau Pak Menkes insya Allah masih ketemu gitu. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Anda semua pahlawan bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wapres, terima kasih banyak Pak